Jadi kalau ada orang menghina kita, kamu bodoh-bodoh kok berdakwah. Jangankan kamu yang heran, Nabi Isa alaihissalam pun heran dulu. Itu hadis panjang saya baca di depan tadi, itu hadis qudsi, ada di kitab Muntakab Hadis. You can open Muntakab Hadis. Itu bab istikhlas. Saya baca di sini, ya Allah, ini hadis bercerita tentang saya nih, tentang kita. Allah ceritakan umat ini kepada semua nabi, dituliskan dalam seluruh kitab. Dan semua nabi berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan hamba sebagai umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini umat dahsyat, Pak. Ini umat mulia, sangat mulia, tertinggi ini umat. Jadi kata Allah kepada Nabi Isa alaihissalam, setelah engkau aku bangkitkan satu umat untuk buat kerja dakwah. Ciri-ciri mereka, kalau mereka mendapat perkara yang mereka sukai, mereka bersyukur dan memuji-muji Allah. Wa in asabahu yakrahuna tasabu wasabaru. Kalau mereka mendapat perkara yang tidak mereka sukai, mereka bersabar dan ihtisab, mengharap pahala dari Allah. Wala hilma wala ilma. Tapi ini umat tidak punya kelembutan dan tidak punya ilmu. Mereka kasar-kasar dan bodoh-bodoh. Heran Nabi Isa alaihissalam lalu bertanya kepada Allah, ya Rabbi, wahai Tuhanku, kaifa yakunu hadza lahum wala hilma wala ilma? Bagaimana mungkin mengatakan kami belajar iman dulu, summa ta'alam al-Quran, setelah itu baru kami belajar Al-Quran. Hari ini kasir ilmu banyak, mafi amal. Amal tak ada. Kenapa? Iman lemah. Bapak pikir orang yang mencuri tak tahu hukumnya mencuri haram? Tahu. Bapak pikir, ibu pikir orang yang berzina hari-hari dia tidak tahu hukumnya zina? Dia tahu. Orang yang mencuri itu, yang korupsi-koruptor itu kadang tamat pesantren, Pak. Hafal Quran dia kadang. Kenapa kita terbalik, Pak? Kita belajar Quran dulu, baru belajar iman. Bahkan belajar Quran, tapi tak belajar iman. Nah, ini usaha atas iman yang mau kita jelaskan, Pak. Alasan Allah katakan kita sebagai khaira umat. Umat yang terbaik. Nah, Pak. Jadi untuk memudahkan tamsilan ya, guru saya mengatakan, biar kamu paham ya, apa beda Rasulullah SAW dengan nabi-nabi terdahulu, apa beda kita dengan umat terdahulu. Kalau saja nabi-nabi terdahulu, mereka seperti sebuah mesin yang bisa mencetak 1000 buku, Rasulullah SAW seperti sebuah mesin yang bisa mencetak 1000 mesin. Paham nggak? Kalau nabi-nabi terdahulu, ya, yang didakwahkan oleh mereka cuma untuk ibadah saja. Tapi kalau urusan dakwah, Nabi Musa alaihissalam punya 40 orang pembantu dalam dakwahnya, namanya nakib. Mereka bukan nabi. Tapi dia boleh berdakwah, tapi dengan satu syarat, dia harus menghafal dulu Taurat. Kalau dia tidak hafal Taurat, tidak boleh ikut dakwah. Nabi Isa alaihissalam itu memiliki beberapa orang murid namanya Hawariyun. Dia harus hafal dulu Injil, baru boleh berdakwah. Kalau tidak hafal, tidak boleh berdakwah. Paham nggak Pak ya? Nabi-nabi terdahulu seperti sebuah mesin yang bisa mencetak 1000 buku. Rasulullah SAW seperti sebuah mesin yang bisa mencetak 1000 mesin. Yang mana 1000 mesin ini bisa mencetak 1000 mesin lagi? Apa yang didakwahkan oleh baginda Rasulullah? Dakwah itu sendiri. Nabi itu mendakwahkan dakwah. Dakwah di atas dakwah. Multi level akhirat. Bahkan diberikan royalti 100%. Hebat dakwah ini, Pak. Ya. Bapak tahu Abu Hurairah? Semua orang dengar. Karena merawikan 5.000 hadis lebih. Tahu Tufail Ad-Dawsi radhiyallahu anhu?
Ada yang tahu, ada yang tak tahu ya. Pernah dengar cerita hidupnya Tufail Ad-Dawsi? Radhiyallahu anhu. Beliau tidak seterkenal Abu Hurairah. Amalnya tak sebanyak Abu Hurairah. Hafalnya tak sebanyak Abu Hurairah. Hadis yang diriwayatkan tak sebanyak Abu Hurairah. Abu Hurairah masyhur. Ya, cuma beberapa tahun bersama Nabi, tapi dia merawikan 5.000 hadis lebih. Karena kemanapun Nabi pergi, ada Abu Hurairah di sana. Abu Hurairah lebih dahsyat amalnya. Tapi ulama sepakat, surganya Tufail Ad-Dawsi di atas surganya Abu Hurairah. Lah kok bisa? Karena yang mengajak Abu Hurairah masuk Islam adalah Tufail Ad-Dawsi radhiyallahu. Di balik satu biji mangga, di sana tersimpan berjuta-juta mangga. Jadi jangan remehkan satu orang, Pak. Contohnya nih Bapak nih, ibu-ibu mengislamkan satu orang. Oke. Okay? Lalu kita mati. Ternyata orang yang kita islamkan nih Pak, jadi ulama besar, Pak. Dia mengislamkan 1.000 orang. Maka pahala 1.001 orang Allah alirkan sempurna ke buku catatan amal kita. Takbir. Nah inilah tijarah, bisnis yang tak pernah merugi. Bapak kalau tahu ini, Bapak gak akan berhenti berdakwah siang dan malam. Tidak akan sia-siakan satu orang pun terlewat tanpa dakwah. Ya. Itulah rahasia kenapa ada 49 orang masuk Islam di sini. Semua orang yang masuk non-muslim saja, ayo masuk Islam. Kalau kita ajak, dua kemungkinan dia mau atau tidak kan. Kalau kita tak ajak, satu aja kemungkinan nggak mau dia. Coba Bapak ajak 1.000 orang masuk Islam, insya Allah 100 orang masuk. Tapi kenyataannya, survei, lebih banyak yang mau daripada yang menolak. Karena Islam is the truth. Inilah kebenaran. Ya. Bisa dibuktikan secara apa saja. Kebenaran Islam, dan Islam hanya untuk orang yang berakal. Maka terbukti, Pak. Proof ya. Bapak perhatikan orang mualaf semua cerdas. Ya. Saya perhatikan banyak mualaf cerdas-cerdas semua. Unbelievable. Bahkan lebih hebat dari kita akhirnya dia, ketika dia belajar. Nah, jadi hadirin sekalian, ayat yang dibaca Syekh Syakir tadi menceritakan alasan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi kalau ada orang menghina kita, kamu bodoh-bodoh kok berdakwah. Jangankan kamu yang heran, Nabi Isa alaihissalam pun heran dulu. Itu hadis panjang yang saya baca di depan tadi, itu hadis qudsi. Ada di kitab Muntakab Hadis. You can open, Syekh. Muntakab Hadis. Itu bab istikhlas. Saya baca di sini, ya Allah ini hadis bercerita tentang saya nih. Tentang kita. Apa kata Allah? Ya Isa. Nah, ini hadis qudsi itu adalah firman Allah yang tidak termaktub dalam Al-Quran. Dia tidak ada di Al-Quran. Tapi itu firman Allah. Itu hadis qudsi. Ya, dari Abu Darda radhiyallahu an, Sami'atu Abul Qasim. Aku mendengar Abul Qasim. Jadi kata Abu Darda, Sami'atu Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Innallaha qala, sesungguhnya Allah pernah berfirman, Ya Isa, wahai Isa. Kalau kata orang bule, Isa ini Yesus katanya, Jesus Christ. Kalau Musa kata mereka Moses, itu orang yang sama Pak. Wah, kemarin debat-debat ramai di sosmed kan, itu orang-orang yang nggak tahu sejarah. Ya Isa, inni ba'ithu min ba'dika ummatan in asabahum ma yuhibbuna hamidullah. Setelah engkau nanti wa Isa, aku bangkitkan ba'its. Ba'its itu ya bahasa Arab artinya bangkit, dibangkitkan umat untuk buat kerja dakwah. Itu Nabi Isa itu dijelaskan Allah tuh heran Pak. Bapak harus tahu Pak, semua nabi diceritakan tentang kita. Allah ceritakan umat ini kepada semua nabi, dituliskan dalam seluruh kitab. Dan semua nabi berdoa kepada Allah, ya Allah jadikan hamba sebagai umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak tahu, nabi-nabi ingin seperti Bapak. Ini umat
Dahsyat, Pak. Ini umat mulia, sangat mulia, tertinggi ini umat, sangat tinggi. Tapi ada syaratnya, amar ma'ruf nahi munkar. Jadi kata Allah kepada Nabi Isa alaihissalam, setelah engkau aku bangkitkan satu umat untuk buat kerja dakwah. Ciri-ciri mereka, kalau mereka mendapat perkara yang mereka sukai, mereka bersyukur dan memuji-muji Allah. Wa in asabu yakrahuna tasabu wasabaru. Kalau mereka mendapat perkara yang tidak mereka sukai, mereka bersabar dan ihtisab, mengharap pahala dari Allah. Wala hilma wala ilma. Tapi ini umat tidak punya kelembutan dan tidak punya ilmu. Mereka kasar-kasar dan bodoh-bodoh. Saya mendengar hadis ini, seakan-akan saya ditampar. Oh ini umat preman-preman, emosian, gampang marah, dan bodoh-bodoh. Heran Nabi Isa alaihissalam lalu bertanya kepada Allah, Ya Rabbi, wahai Tuhanku, kaifa yakunu hadzal wala hilma wala ilma? Bagaimana mungkin orang semacam itu berdakwah, tidak punya kelembutan, tidak punya ilmu? Heran. Jadi kalau ada orang heran melihat orang bodoh-bodoh berdakwah, Pak, itu memang harus heran. Nabi Isa pun heran, Pak. Bapak mungkin heran, ini kan anak metal dulu, kenapa dia berdakwah sekarang? Itu dulu kan preman itu, tato-tato, kenapa dia berdakwah sekarang? Heran. Maka Allah menjawab pertanyaan Nabi Isa alaihissalam, u'tihim min hilmi wa ilmi. Kalau saja mereka buat dakwah, akulah yang akan memberikan mereka kelembutan langsung dari kelembutanku, dan akulah yang akan memberikan mereka ilmu langsung dari ilmuku. Takbir. Jadi jangan heran, Pak. Jadi orang yang berdakwah, ini Allah langsung yang menjadi gurunya, mengajarinya. Bahkan dalam hadis qudsi yang lain, siapa yang mengamalkan satu ilmu yang dia ketahui, aku akan memberitahu dia 10 ilmu baru yang tidak dia ketahui. Subhanallah. Paham Pak ya? Kenapa Allah katakan kita sebagai umat yang terbaik? Karena Allah beri kita tanggung jawab dakwah. Allah tinggikan.